Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhir-akhir ini mendengar atau sempat viral di media sosial beberapa riwayat yang berhubungan dengan Ramadan atau dengan virus corona yang kita perlu telusuri kebenarannya. Di antara hadis-hadis itu adalah yang pertama yang berbicara tentang akan munculnya bintang bersinar terang di pagi hari sebagai penanda bahwa akan diangkatnya penyakit al-ahad, penyakit dari muka bumi, baik itu penyakit menular, wabah, virus dan sebagainya. Dan itu katanya akan terjadi pada bulan Mei, sehingga menjadi penanda berakhirnya virus corona ini. Yang kedua adalah hadis yang juga kita perlu telusuri kebenarannya, yang menyebutkan bahwa jika 15 Ramadan bertepatan dengan malam Jumat, maka akan terdengar suara yang sangat keras, dukhan, asap yang menyelimuti bumi, lalu akan terjadi huru-hara yang besar pada bulan Syawal, perselisihan manusia pada Zulqaidah, pertumpahan darah pada Zulhijjah dan Muharram. Nah, tentu riwayat-riwayat seperti ini, informasi-informasi seperti ini kita perlu pastikan kebenarannya. Yang pertama yang terkait dengan bintang yang akan muncul di pagi hari, kita bisa temukan riwayat ini dalam beberapa kitab hadis, tapi yang perlu kita jadikan catatan adalah bahwa bintang yang dimaksud pada hadis ini adalah As-Suraya. Dan bintang Suraya itu memang dia terbit di pagi hari sebagai penanda akan bergantinya musim, sebagai penanda awal musim panas di daerah Hijaz. Tentang hadis ini misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama hadis, dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan An-Najmu huwa Suraya, bahwa bintang yang dimaksud adalah bintang Suraya. Wa tulu'uha sabahan, dia terbit di pagi hari, yaqa'u fi faslis shaif, sebagai penanda atau muncul di awal musim panas, wa dzalika 'inda ishtidadil harri fi biladil Hijaz wa ibtida'i nudji istimar, yaitu ketika mulai panas di daerah Hijaz dan mulai masak buah-buahan di daerah tersebut. Fal mu'tabaru fil haqiqah an-nudj wa tulu'un najmi alamatun lahu. Beliau mengatakan bahwa hadis ini menjelaskan tentang masaknya buah-buahan atau bersihnya buah-buahan dari hama, dan munculnya bintang Suraya itu sebagai penanda tentang hal tersebut. Nah, dari pernyataan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kita bisa menyimpulkan bahwa bintang ini tidak berkaitan dengan virus corona. Atau ahad yang dimaksud, penyakit yang dimaksud pada hadis ini bukan penyakit menular dan sebagainya, tapi itu penyakit pada tumbuh-tumbuhan, pada buah-buahan yang biasanya terjadi di daerah Hijaz, dan itu mulai bersih buah-buahan itu ketika dia sudah mulai masak pada musim panas. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan virus corona. Menggunakan hadis ini untuk mengatakan bahwa ini adalah tanda tentang akan berakhirnya virus, sangat berisiko, takalluf. Risikonya adalah kalau misalnya virus ini tidak hilang pada waktu seperti yang diramalkan oleh hadis ini, maka orang-orang akan menuduh bahwa Rasulullah SAW tidak akurat, atau mungkin bahkan Rasulullah SAW dituduh berdusta karena kita menggunakan riwayat tidak pada tempatnya. Jadi sekali lagi konteksnya bukan terkait corona, tapi terkait penyakit atau hama yang menimpa tanaman di daerah Hijaz. Yang kedua adalah hadis tentang suara keras, asap yang menyelimuti bumi, dan huru-hara besar yang terjadi, dan itu akan terjadi pada 15 Ramadan tahun ini. Pertama bahwa riwayat ini bisa kita temukan di dalam kitab-kitab klasik, tetapi para ulama menggolongkannya pada bukan termasuk hadis sahih.
Ulama menggolongkannya dalam hadis-hadis yang dhaif, bahkan ulama-ulama hadis seperti Imam Al-Jauzi, Ibnul Jauzi, ya, Imam Az-Zahabi, ulama hadis, beliau mengatakan bahwa hadis ini termasuk al-maudu'at, hadis palsu. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran karena dia adalah hadis yang dikomentari begitu banyak oleh para ulama dan semuanya mengatakan bahwa hadis ini derajatnya sangat rendah. Bahkan sebagian besar menyebut bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Mengenai hari kiamat sendiri adalah perkara gaib yang kita wajib beriman. Hadis Rasulullah yang menunjukkan tentang tanda-tanda kiamat juga kita wajib beriman sebagai wujud dari rukun iman. Beriman kepada Rasulullah yaitu dengan mempercayai ucapannya, beriman kepada hari kiamat, mempercayai akan terjadinya hari kiamat itu. Tapi hari kiamat itu adalah perkara gaib. Tidak ada seorang pun yang mampu memastikan dengan detil, dan haram hukumnya memastikan dengan detil tentang perkara gaib seperti ini. Karena itu bukan kewenangan dari makhluk. Rasulullah saja ditanya tentang hari kiamat, beliau tidak menyebutkan sampai sedetil ini. Rasulullah tidak menyebutkan tanggalnya. Rasulullah menyebutkan tanda-tandanya. Bahkan ketika Jibril dalam hadis yang sangat terkenal yang membahas tentang rukun iman, Islam, ihsan, Jibril bertanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu, atau yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi Rasulullah tidak menjelaskan secara detil. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada seorang muslim yang berbicara tentang perkara-perkara gaib seperti ini sampai menyebutkan tanggalnya. Ini tidak boleh, tidak dibenarkan di dalam agama. Apalagi landasannya adalah hadis yang oleh para ulama dikomentari dengan sangat keras, bahkan oleh para ulama disebut sebagai hadis palsu. Iman kepada Allah terus kita tingkatkan. Hari kiamat bisa datang kapan saja, bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tapi yang pasti segala sesuatu yang datang, segala sesuatu yang akan datang, segala sesuatu di depan kita, semuanya disebut sebagai sesuatu yang dekat. Inna sa'ah la'atiyah. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang kepada kita semua. Persiapkan amal, persiapkan ketakwaan dan ibadah. Semoga kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang baik dan diberi keselamatan pada hari kiamat. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.